Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Dalil semuanya. Alhamdulillah sudah masuk beberapa pertanyaan, yang mana kali ini kita akan membahas tentang Al-Quran. Apakah Al-Quran itu ada tandingannya dan bagaimana pandangan terhadap sisi yang dilihat terhadap surat COVID yang sekarang ini muncul, yang katanya ingin menandingi Al-Quran. Apakah benar surat COVID itu bisa menandingi Al-Quran? Mari kita cari tahu jawabannya setelah ini. Nah, baik ya, kali ini saya ambil dari salah satu channel YouTube yaitu Sekolah Akhirat. Nanti bisa dilihat di link di deskripsi ya. Saya mengambil untuk yang lebih banyak video yang bermanfaat di channel itu. Baik, langsung saja ya kita menjelaskan saja, sekedar merincikan, juga menambahkan dari sang guru yaitu Gus Baha. Tapi sebetulnya Imam Suyuti di luar Jalalain itu punya banyak karangan kitab besar, termasuk Majma' al-Bahrain. Belum ada tafsir sebesar tafsirnya Imam Suyuti, jadi Majma' al-Bahrain. Nah, tapi alhamdulillah saking besarnya nggak ada yang punya. Jadi akhirnya itu ini apa? Jalalain. Soalnya regane jutaan yes. Nah, jadi kita tahu ya, jadi Gus Baha ini sering sekali menjelaskan tentang tafsir Jalalain yang menjadi pegangan dalam menafsirkan Al-Quran kepada para santrinya. Nah, jadi dalam penjelasan Gus Baha ini sekedar penambahan bagi yang belum tahu saja, tafsir Jalalain itu dikarang oleh dua Jalaluddin. Yang pertama itu Jalaluddin Al-Mahalli, yang kedua itu Jalaluddin As-Suyuti, yang mana Jalaluddin Al-Mahalli ini gurunya Jalaluddin As-Suyuti mengarang kitab Jalalain ini dari surat Al-Kahfi sampai surat An-Nas. Kemudian ketika menafsirkan surat Al-Fatihah, beliau meninggal, kemudian digantikan oleh atau dilanjutkan oleh muridnya sendiri yaitu Jalaluddin As-Suyuti. Kemudian Jalaluddin As-Suyuti pun meneruskan penulisan kitab tafsir ini dari mulai surat Al-Baqarah sampai surat Al-Isra. Kita lanjut. Jalalain ora paham mau maca napa? Majma' al-Bahrain. Tapi sebetulnya bisa dinalar begini. Menurut mukaddimahnya tafsir At-Tabari begini komentar beliau itu. Wa minal abasi akan dianggap main-main dan tidak serius jika satu lafaz atau kalimah itu gak difahami sama sekali oleh. Nah, baik. Jadi kita bisa lihat ya tadi beliau mengutip salah satu kalimat dari mukaddimahnya Imam At-Tabari, tafsir At-Tabari, yakni jika seseorang itu misalkan kita ingin menjadi ahli tafsir, kemudian kita tidak paham satu kalimat saja di dalam Al-Quran atau satu kata pun itu, maka itu dianggap main-main atau bahasanya tidak serius. Maka ini pesan kepada saya pribadi khususnya, karena saya juga ingin sekali mendalami ilmu tafsir, maka kita saling mendoakan saja biar paham tafsir. Ayo kita lanjutkan. Manusia. Karena normalnya Quran itu orang kafir pun paham. Nah, ini peringatan kanggo santri-santri di ngaji teng mriki. Normalnya orang kafir pun itu paham Quran. Karena nanti orang kafir-kafir Mekah dan Madinah di antara kesalahan mereka adalah karena tidak mau angen-angen Quran. Loh, ketika Quran turun itu kan keadaan manusia dalam keadaan apa? Kafir. Ya, dalam keadaan apa? Kafir. Berarti Nah, baik. Jadi tadi beliau menyebutkan bahwasanya Al-Quran itu turun kepada orang kafir, yang mana kesalahan orang Mekah dan Madinah itu tidak mau memikirkan Al-Quran. Jadi Al-Quran itu dulu turun
itu kepada orang-orang kafir. Jadi mukhotobnya atau lawan bicara Nabi Muhammad SAW ketika diturunkan Al-Quran adalah kepada orang kafir. Baik, kita teruskan. Mohon maaf tadi ada sebentar urusan. Jadi Quran itu turun, kita tadi ulangi lagi sekali lagi, dalam keadaan manusia ketika itu masih kafir. Jadi belum beriman kepada Nabi Muhammad SAW sebagai nabi terakhir. Nah, kita langsung lanjutkan saja ya. Manusia dalam keadaan apa? Kafir. Ya, dalam keadaan apa? Kafir. Berarti mukhotobnya zaman itu kebanyakan ya orang apa? Kafir. Jika Quran itu asumsinya bisa difahami orang kafir karena pakai bahasa Arab dan mukhotobnya orang Arab, maka harus ada maknanya di luar makna murad. Ya, harus ada maknanya meskipun di luar. Nah, baik. Apa sih makna murad itu? Maksudnya gini. Orang kafir itu kan dituntut harus paham Al-Quran kalau misalkan memang benar-benar paham dan ingin masuk Islam gitu kan. Karena orang kafir dulu, orang Quraisy apalagi dengan yang suku yang terhormat, mereka kebanyakan pasti sastrawan dan paham betul setiap lafaz dan kata dalam Al-Quran, yang mana jika kita ambil dalam ilmu tafsir sendiri, makna murad di sini adalah ketika orang kafir saja yang dituju, maksudnya ketika misalkan kita menemukan suatu ayat yang dituju kepada orang kafir, maka ada makna tersendiri atau makna lain yang dikehendaki, yang mana harus kita ambil di balik itu. Jadi ada makna yang harus kita fahami di balik suatu ayat atau kalimat yang ditujukan kepada orang kafir. Oke, kita lanjutkan. Makna murad, makna yang dikehendaki. Itu kula cocok. Gini mau niat ngaji Quran ya, jenengan kudu siap mikir serius. Jangan arep-arep janji swarga ancaman apa neraka. Contohnya ngeten ya. Kula contohno sing real teng hadis-hadis sahih. Walid. Oke. Jadi tadi beliau berkata ya, jadi bagi yang pengen benar-benar mengkaji tafsir maka harus siap-siap berpikir keras, karena memang kita tahu ya tafsir-tafsir sendiri mempunyai buku-buku yang berjilid-jilid, seperti misalkan tafsir yang sekarang modern atau kontemporer, tafsirnya Wahbah Az-Zuhaili yang kalau tidak salah 30 jilid. Kita harus siap baca, kita harus rajin baca, kita tidak boleh yang namanya males-malesan kalau misalkan memang benar-benar ingin menjadi mutkin dalam hal tafsir Al-Quran. Oke, kita langsung saja. Jadi ini Gus Baha ini menerangkan sesuai hadis sahih ya, sesuai hadis sahih. Jadi bisa dipercaya. Baik, kita teruskan. Niku musuh besar Nabi. Umar bin Khattab zaman niku nggih musuh besar sinten? Kanjeng Nabi. Terus ada Abu Lahab, ada Abu Jahal. Yang paling terkenal sastrawan Walid bin Mughirah, bapaknya Khalid, jadi Khalid bin Walid bin Mughirah. Nah, baik, tadi kita sudah dengar ya bahwasanya dulu itu kebanyakan orang-orang yang sastrawan itu bukan Islam atau kafir karena memang belum masuk Islam. Oke, kita teruskan. Jala jenenge Amr bin Hisham. Nah, lakopane Abdul Hakam bin sinten bin Hisham. Ya mbake Bani Makhzum. Niku ketika dengar Quran, niku komentari Walid, ma huwa bikalamil bashar. Ndak mungkin omongan manusia seurut itu. Oke, jadi Walid ini adalah orang tuanya Khalid. Kita tahu Khalid bin Walid bin Mughirah. Khalid itu kita tahu ya salah satu yang bisa menyiasati perang Uhud yang ketika itu mungkin umat Islam masih kalah karena suatu kejadian, yaitu turunnya para pemanah dari gunung. Nah, ketika itu
Walid ini bapaknya Khalid bin Walid bin Mughirah. Walid adalah salah satu sastrawan besar atau sastrawan yang terkenal dengan bahasanya, dengan pokoknya terkenal dengan sastrawan yang hebat lah. Ini Walid aja, maaf, saya salah bicara. Walid saja yang saat itu menjadi sastrawan hebat itu berkata bahwasanya Al-Quran itu tidak mungkin omongan manusia. Ma huwa biqaulamil bashar. Tidak mungkin itu adalah omongan manusia. Baik, ya teruskan. Sehingga Walid ketika disewa para penggede Quraisy untuk mendiskreditkan Quran dan menandingi apa yang dibawa Muhammad berupa Quran, Walid setelah mendengarkan Rasulullah dan dia tetap tidak iman tapi tetap komentar ma huwa bikalamil bashar, bahwa Quran itu tidak mungkin omongan. Nah, baik. Tadi kita lihat ya bahwasanya Gus Baha sendiri berbicara, kita dengar Gus Baha berbicara bahwasanya Walid sendiri ketika disewa untuk menandingi membuat surat seperti Al-Quran saja, dalam hatinya beliau tetap mengatakan nggak mungkin bisa menandingi. Karena apa? Karena ya nggak mungkin, nggak bisa menandingi karena sajak, sastranya, dari segi maknanya semuanya betul, semuanya baik, sangat baik. Jadi bahkan beliau ketika menandingi Al-Quran tetap berkomentar, meskipun tidak beriman tapi tetap berkomentar bahwasanya Al-Quran itu tidak mungkin ditandingi. Baik, kita lanjut. Dan tidak mungkin ya omongan manusia. Nawa manusia atau karangan manusia. Sampai jadi asbab nuzul innahu fakkar wa qaddar faqutila kaifa qaddar summa qutila kaifa qaddar summa nazar. Napa? Summa nazar. Kemudian Walid itu berpikir, enake ngomentari Quran iku apa ya? Summa nazar. Bareng dipikir-pikir enake piye ngomentari Quran? Nazar maknane mikir. Baik. Nah, itu salah satu asbabun nuzul dari ketika Walid itu berpikir ya, summa nazar tadi disebutkan dalam pas kalimat summa nazar, ketika itu Walid berpikir bagaimana cara mengomentari Al-Quran, memikirkan bagaimana cara bisa menandingi Al-Quran. Nah, baik, kita teruskan. Summa nazar, bareng dipikir-pikir gak tok, summa abasa wa basar. Abasa merengut serai nak kabeh ngomentari omongane Muhammad urwepot. Diarani omongane menungso aku luwih pinter ra iso nandingi. Nak tak arani wahyu ordere harus bilang itu ndak wahyu. Nah, baik. Itu kan summa abasa wa basar. Summa abasa, kemudian beliau itu merengut atau pusing gimana cara menandingi Al-Quran ini, karena memang betul-betul tidak bisa ditandingi. Beliau ini kan Nabi Muhammad itu tidak mungkin mengarang Al-Quran. Jadi Walid sendiri dalam hatinya itu berkata nggak mungkin ini kalamul bashar, nggak mungkin Nabi Muhammad yang berbicara. Ini wahyu ya, cuman orderannya itu maksudnya apa? Jadi dia ini kan disewa untuk berbicara bahwasanya Al-Quran itu bukan wahyu. Tapi dia tetap tahu ini kayaknya nggak mungkin nggak wahyu, ini pasti wahyu. Jadi susah untuk komentar karena memang susah ditandingi. Baik, kita teruskan. Ordernya saya harus komentar itu ndak wahyu. Summa nazar, summa abasa wa basar. Akhirnya sesuai ordernya. Summa tawalla napa? Wastakbar terus faqala in hadza illa sihrun yusar. Wa isibulane dekne terus tawalla niku mengo wastakbar sombong. Akhirnya dia ngomentari in hadza. Oke. Karena ini singkat cerita, intinya Walid itu udah sesuai orderan atau sesuai disuruhnya saja. Akhirnya dia bilang bahwasanya in hadza illa qaulul bashar, itu hanya perkataan manusia. Meskipun dia tetap gak yakin kalau itu gak yakin bahwasanya itu tuh perkataan manusia, nggak mungkin, pasti perkataannya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Walid ini berbicara itu hanya sihir. Al-Quran itu sihir, Muhammad itu sihir, penyihir,
dan Al-Quran itu kebohongan belaka dan itu hanya perkataan Muhammad. Padahal Nabi Muhammad SAW tidak pernah sekali mengarang Al-Quran, karena Al-Quran itu wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Muhammad. Oke, kita lanjut. Illa sihrui yusar in hadza illa qaulul bashar. Pertanyaannya seperti ini. Kalau dari awal Quran itu salah menurut tatanan bahasa Arab, tentu mereka menyaingi itu gampang. Nyatanya ndak. Walhasil akhirnya mereka itu sampai nyewa wong sing ahli ngarang sastra. Nah, baik. Tadi beliau Gus Baha berbicara bahwasanya kalau misalkan Al-Quran, karena kan kita sering ya banyak nih yang seru-seru bilang, wah Al-Quran itu tidak sesuai dengan kaidah nahwu dan sorof, tidak sesuai dengan kaidah balaghah, tidak sesuai dengan kaidah ya bahasa Arab. Jadi gini ya, Al-Quran itu turun itu sangat sesuai sekali, makanya tidak ada yang mampu menandingi. Bagaimana Anda bisa menandingin Al-Quran dan berbicara bahwasanya Al-Quran itu salah sesuai nahwu ataupun sorof? Padahal nahwu sorof itu diambil dari Al-Quran. Salah satu cabang dari Al-Quran itu adalah bahasa Arab. Bahasa Arab yang baik dan benar. Jadi tidak mungkin Al-Quran itu salah. Lah, Al-Quran saja itu sumbernya bahasa Arab atau sumbernya yang tidak mungkin salah nahwu dan sorofnya. Nah, bagaimana kok bisa menyalahkan Al-Quran nahwu sorofnya salah gitu? Padahal kan nahwu sorof aja bersumber dari Al-Quran. Hanya aneh. Dah, kita lanjut. Baik, kita teruskan ya. Wong sing ahli ngarang sastra, Nathar. Disewa larang-larang jenenge Musailimah. Untuk sing maca Musailamah, maca napa Musailimah. Bareng dhisik. Oke. Itu kemudian beliau bercerita bahwasanya kemudian karena butuh banyak orang, butuh sastrawan banyak untuk menandingi Al-Quran ini, kemudian seseorang yang bernama Musailamah atau Musailimah itu disewa untuk menandingi beberapa ayat dalam Al-Quran. Jadi untuk menandingi Al-Quran. Oke, kita teruskan. Dewa ken nandingi beberapa ayat niku mau iso sajae bener tapi tanpa kualitas makna. Sajae bener tapi tanpa kualitas nopo makna. Nek tengene Quran kan wadhariyati dzarwa fal hamilati wa wikra fal jariyati isra fal muqassimati wa amra, misalnya kan urut itu sama-sama roh akhirnya. Dan Oke, kemudian Musailamah ini kan membuat ayat yang ingin menandingi Al-Quran karena melihat Al-Quran ini mainnya sajak, ujungnya ro, ujungnya sin, qul huwallahu ahad, Allahu samad, ujungnya dal, qul a'udzu binnas malikin nas, ujungnya sin, dan lain-lain lah. Berarti kalau seperti ini maka saya akan menandingi Al-Quran sama sajaknya. Cuman bagaimanapun, meskipun melakukan atau membuat tandingan Al-Quran dengan sajak yang sama, itu tidak mungkin bisa sebanding dengan Al-Quran. Al-Quran itu sajaknya enak, berprosa, dan juga mempunyai makna, bermakna. Setiap kalimat, setiap lafaz itu dibedah habis-habisan oleh para ulama. Bahkan kita tahu tafsir-tafsir sendiri banyak kan berjilid-jilid. Nah, misalkan tafsir An-Nas. Tafsir An-Nas itu kan jika kita lihat dari banyak tafsir sekali, ada yang sampai berlembar-lembar, ada yang sampai 5, 6, 7 lembar. Jika kita digabungkan dari beberapa tafsir, karena mempunyai makna dan mempunyai ciri khas tersendiri. Sajaknya enak, maknanya ada, berprosa, dan lain-lain. Pokoknya mukjizat Al-Quran itu paling keren dan mukjizat paling hebat di seluruh dunia. Oke, kita lanjut. ada kualitas makna napa wadzariyati dzarwa fal hamilati satrus. Dene ora mau cerita wattokhinati tokhna, demi perempuan sing nutu gabah. Wal khabizati khabza, bariku terus gawe roti. Nah, kita lihat ya, kita juga tahu banyak sekali yang bikin surat gitu kan. Bahkan ini yang sekarang ini kan yang COVID gitu kan, COVID, surat COVID. Dari dulu tuh sudah banyak bikin kayak gituan. Udah ini Musailamah aja udah
lebih bagus daripada surat Covid tuh. Ya, gimana orang-orang sastrawan dulu lebih hebat daripada orang-orang zaman sekarang. Ya kan, wattahina tahna wal khabzati khabza. Ya cuman cerita aja, sama yang surat-surat Covid cuman cerita, nggak ada maknanya sama sekali. Cuman cerita, cuman buat karangan seperti insya biasa itu. Insya biasa nggak ada apa-apanya. Mau menandingi Al-Qur'an jauh, sangat jauh, bahkan tidak mungkin. Oke, kita lanjut ya. Wes bareng ordere nyaingi alam nasroh laka sodrok ndekne ngarang ad-difda umat difda wa ma adraka bad-difda. Pokoke ora bener. Terus ordere meneh kon nyaingi alam taro kaifa fa'ala rabbuka biasa bil fil. Dene nggih karangan al filu mal fil wa ma adraka mal fil lahu khurtumun tawil wa dhailuhu qasir. Oke, jadi mungkin saya potong sampai sini saja karena untuk kesananya video setelahnya itu hanya menguatkan bahwasanya Al-Quran itu benar-benar fakta isinya, tidak mungkin ada kebohongan dalam satu ayat pun. Itu tentang cerita Walid. Silahkan cerita Khalid, silahkan ditonton di video lengkapnya di link di deskripsi nanti di channelnya YouTube Sekolah Akhirat. Insya Allah bermanfaat. Nah, dari saya penambahan. Jadi dalam Al-Quran itu kan banyak ya, fa'tu bi suratim min mithli, ada fa'tu bi asyri suwarin, wa qul la in ijtama'atil insu wal jinnu. Ya pokoknya banyak sekali lah yang berbicara bahwasanya coba datangkan satu ayat yang bisa mengalahkan Al-Quran. Kita tahu dalam surat Al-Jin pun para jin ya, kaum jin bukan manusia, mereka pun mengakui bahwasanya Al-Quran itu memang mukjizat terbesar, mengakui bahwasanya Al-Quran itu benar, suatu kebenaran dan tidak ada kebohongan di dalamnya. Jangankan oleh manusia, oleh kaum jin pun diakui. Misalkan nih, kita sering ya lihat ruqyah setan iblis ya, seperti itulah pokoknya. Para setan jin-jin yang masuk ke tubuh manusia. Itu kan ruqyah mempunyai doa-doa tersendiri yang mana di Al-Quran. Banyak sekali mukjizat Al-Quran. Dari para sahabat dulu yang menyembuhkan penyakit hanya dengan bacaan surat Al-Fatihah dan lain-lain. Ini banyak sekali mukjizat Al-Quran. Jadi Al-Quran itu bisa disandingkan dengan apapun dan tidak mungkin kalah. Karena Al-Quran itu diakui di dunia manusia, dunia jin, alam semesta, bahkan seluruh alam di dunia dan di alam semesta ini. Karena apa? Karena Al-Quran adalah langsung kalamullah atau perkataannya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang suci, terjaga, dan sampai kapanpun tidak akan penyelewengan yang terjadi terhadap Al-Quran. Kalau misalkan Sobat Dalit ingin misalkan lihat tandingan Al-Quran, silahkan cari di YouTube. Itu banyak sekali kayak ada yang bikin sebelum-sebelumnya ya, yang bikin Al-Furqan Al-Haq, tandingan Al-Quran. Lah buktinya sampai sekarang Kemana tuh yang katain nandingin Al-Quran? Orangnya mati ya udah, mati juga. Malah dihujat habis-habisan. Banyak yang salah dan ini itu. Intinya sih nggak mungkin, Al-Quran nggak mungkin ditandingi. Intinya seperti itu saja. Mungkin hanya itu saja dari saya. Maaf bila ada kesalahan. Untuk yang lebih jelasnya banyak sekali ya mukjizat Al-Quran. Jadi jawaban untuk saudara saya tercinta Caidar Al-Faruq, dari sisi mana sih Al-Quran itu tidak bisa ditandingi? Dari semua sisi. Maksudnya apa? Al-Quran ini kan turun kepada bahasa Arab, Baduy khususnya. Bahkan sastrawan yang mana zaman itu orang-orang yang berbahasa Arab dengan paling tingkatnya tinggi. Bahasanya masih masih bersih lah, masih bersih. Jadi bayangkan saja sastrawan dulu yang mempunyai ilmu sastra yang sangat tinggi dengan karya-karya yang hebat. Sekarang kita banyak ya melihat ilmu-ilmu sastra bahasa Arab yang dikarang oleh sastrawan dulu, itu mengakui hebatnya Al-Quran. Masa kita yang
yang belajar bahasa, yang nggak, bahkan ada yang nggak belajar bahasa sekali, yang bahasa Arab masih nggak bisa, nahu nggak bisa, sok-sokan menandingi Al-Quran. Ada ya orang kayak gitu, aneh saya. Kok bisa orang nggak paham nahu sorof menyalahkan Al-Quran? Sendirinya aja nggak paham nahu sorof. Intinya seperti itu saja. Jadi dilihat dari sisi sajak, makna, kehidupan, Al-Quran selalu menang. Karena Al-Quran sendiri jika diterapkan dalam kehidupan, maka seseorang akan bahagia di dunia dan di akhirat. Mungkin hanya itu saja dari saya. Terima kasih kepada saudara Caidar yang sudah bertanya, juga kepada semuanya. Nanti insya Allah pertanyaan-pertanyaan selanjutnya menyusul, karena mungkin saya juga sekarang lagi bagi-bagi waktu ya, buat belajar, buat ngajar, dan juga buat bikin vlog-vlog kayak gini yang bermanfaat. Intinya terima segitu saja. Mohon maaf bila ada kesalahan, tolong dikritik kalau misalkan memang ada kesalahan, karena ini adalah tafsir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wafaqanallahu jami'an.